Gue kayaknya mesen fish and chips aja deh. Kalau lu apa? Apa ya? Kayaknya fish and pasta enak. Kak, Jualan. cobain deh. Enak kan? Apa nih? Cobain aja dulu. Enak Jam. Ini cocok Oke. nih. Bisa masuk nih. Cocok Kira-kira. Cocok kalau buat menu baru kita. Mungkin kalau pakai ikan salmon lebih oke lagi kali ya. Nah, bener banget. Kalau pakai ikan salmon bisa lebih. Jadi dulu sebelum pandemi pastinya rame banget karena Fish Street bisa dibilang sebagai restoran tempat berkumpul anak muda, mahasiswa, dan keluarga kecil. Orang-orang usia umur 20 sampai 40 tahun. Karena Fish Street menyajikan makanan yang berbeda, makanan unik, makanan enak dengan harga terjangkau, porsi besar, dan juga pasti bentuknya instagramable banget. Pemerintah Jakarta segera menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sebagai upaya memutus rantai virus corona. Pandemi ini memang dampaknya ke semua bisnis ya, terutama di retail bisnis dengan pembatasan-pembatasan yang ada, memang penjualan kita tuh turun kisaran 50%. Jadi saat pandemi ya udah pasti jadi kosong banget. Yang tadinya di sini jadi tempat nongkrong, tempat meeting, tempat belajar, tempat kuliah, sekarang jadi kosong melompong, sama sekali nggak ada orang yang datang. Ketika ada masalah ini adalah kesempatan kita untuk melakukan analisa. Kira-kira apa yang bisa kita improve untuk menaikkan penjualan. Lalu di samping itu juga kita melakukan strategi menyerang. Sekarang kan kita masih diberi kesempatan untuk online dan lain-lain, maka kita Tidak tinggal diam, terus tinggal tunggu nasib nggak. seperti di Fish ini kita membuka cabang-cabang online baru. Jadi setahun ini kita malah buka Cloud Kitchen itu sekitar 6 titik baru pada saat pandemi. Ide mengenai Fish Street ini sebenarnya sudah dalam pikiran saya sejak tahun 2010. Waktu itu saya sambil bekerja tuh, masih sambil bekerja. Kita waktu itu lihat bahwa ikan ini atau seafood sebenarnya masih belum banyak yang memainkan. Disitulah saya akhirnya bersama rekan saya, Ikra, mengumpulkan dana kita bersama untuk membuka. Buka bakso lah, mau buka steak, mau buka ayam segala macam. Cuma itu kayak sudah terlalu banyak ya. Akhirnya kita cari yang masih blue ocean, yang masih jarang dimainkan sama orang. Membuka outlet kita yang pertama kali di area makan di Cinere pada saat itu. Di food court itu tidak sebaik yang kita harapkan karena kaki kita masih di dua tempat, satu di kantor, satu di Fish Street. Ferdi meyakinkan saya bahwa dia bilang, ayo nih kita kalau mau fokus, kita harus resign. Kalau orang bangkrut biasanya kan malah mundur. Kalau saya malah ngajak teman-teman saya tadi, gimana kalau kita resign fokus ke Fish Street, saya bilang. Ya namanya orang kalau mau hebat udah pasti ada dua, kalau nggak do what you love atau love what you do. Wow, keren banget. Gila, inspiratif banget. Jadi ini untuk Verly dan Ikra ya. Saya ngelihat bahwa ini sama-sama nih, kita akuntan nih. Iya, iya. Saya juga dulu akuntan soalnya. Dan mereka ini bosen jadi karyawan terus nekat. Kalau saya di PHK, mereka ini lebih berani. Mereka malah resign bareng-bareng karena pengen banget jadi pengusaha. Gimana tuh ceritanya, Verly? Kok bisa nekat seperti itu? Dan apa sudah diperhitungkan secara matang? Sebenarnya sih kalau pas awal dulu kita intinya karena sebenarnya saya nggak, walaupun saya lulusan akuntansi tapi sebenarnya saya nggak terlalu expert banget di sana. Saya ngelihat masih banyak anak-anak yang muda yang jauh lebih bersemangat, jauh lebih pinter dari saya. Saya hanya berpikir kira-kira apa ya yang bisa saya lakukan yang benar-benar saya bisa, kalau diadu sama orang lain saya bisa lebih baik daripada dia. Kebetulan karena dari kecil saya suka ngebantu orang tua untuk masak dan saya tuh lidahnya lumayan sensitif. Akhirnya waktu itu saya berpikiran untuk coba kita buka sesuatu restoran yang bisa berbeda. Kebetulan sahabat saya Ikra ini kalau nggak ada dia kira-kira kayak kalau kita nyebrang ke sungai, kalau sendirian kan nggak enak kan. Enak kan kalau misalnya nyebrang berdua bareng-bareng. Jadi kalau keceburnya bareng-bareng gitu. Ini
sahabat dari sekolah dulu ya. Ya dari kuliah sih waktu itu. Jadi sempat setelah Ini dynamic duo nih. Dynamic bro duo. Nah, untuk Mas Ikra sendiri nih. Kan kita lihat bahwa Fish Street ini terinspirasi oleh restoran yang sudah duluan ada dan andalannya ini olahan nih Pak Dirjen, yaitu budidaya ikan dori dan menjadi fish and chips. Lalu strateginya, business plan-nya ini untuk bersaing dengan brand yang udah eksis lebih dulu itu dan sudah jauh lebih terkenal itu seperti apa untuk newcomer seperti Fish Street? Oke, jadi strategi yang kita terapkan itu strategi pada umumnya yaitu ATM ya. Amati, tiru, modifikasi. Dan memang itu yang kita terapkan. Kita amati apa sih produk yang laku, lalu kita tiru, tapi kita nggak boleh, kalau yang menyontek itu nggak boleh plek-plek nyontek. Kita harus punya diferensiasinya. Karena kalau kita nyontek 100% udah pasti kita tidak akan berbeda dengan yang lain. Jadi kita memang memodifikasi produk kita sehingga kita mempunyai produk yang berbeda dari yang udah ada di mall sebelumnya. Wow, keren. Berapa dulu sebelum pandemi ini omsetnya paling tinggi nyampe berapa? Rata-rata per outlet ya. Kalau per outlet itu bisa yang paling tinggi 700 juta lah. Wow. Dan mereka punya beberapa outlet dan sekarang dengan pandemi turunnya berapa persen kira-kira? Bisa turun 50%. Wah, ngeri. Ini benar Ini jadi berdampaknya dampaknya luar biasa. dahsyat ya pandemi ini sampai 50%. Saya kalau ngelihat mereka berdua nih ingat partner saya. Saya juga dulu punya usaha bareng-bareng sama teman sekolah. Ya. Dan tadi bicara Blue Ocean strategi itu mirip-mirip waktu awal jadi agak merinding-merinding juga saya dengarnya nih. Nah pasti banyak banget orang yang takut memulai usaha. Ya. Dan apalagi resign dari kantor gitu. Terus ditambah ngajak temen lagi habis itu. Terus temennya disuruh keluarin duit gitu, ikut modalin gitu. Ini Fairly tingkat keberanian seperti apa waktu itu yang memicu akhirnya Fairly berani? Iya. Jadi kalau saya sih yang pasti waktu itu karena di office juga saya waktu itu Ikra lebih pinter dari saya. Waktu itu pas mau resign aja tuh lucunya CEO kita bilang kalau Fairly biarin aja keluar Ikra tahan. Tapi karena dia sangat setia kawan banget sama saya akhirnya enggak ya udah kalau lo mau ngambil resiko gue juga mau ngambil resiko tapi bukan sekedar resiko sih ya. Karena kita udah memperhitungkan juga sebenarnya marketnya ada cuman pada saat itu kita sambil bekerja sambil jualan kan nggak bisa maksimal tapi marketnya ada. Dengan melihat itu kita rasa waktu itu kalau kita bisa fokus ke sana, kita bisa jauh lebih baik dan alhamdulillah itu terbukti sih. Nah, teman-teman pemirsa Kata Sandi, kenali potensi partner, kenali karakternya, kenali juga sifat-sifat nilai-nilai passion dia. Jangan karena sudah kena lama terus jadi iya aja. Harus tertulis, berbagi peran. Perjanjiannya seperti apa? Apa juga batasan-batasannya, kompensasinya seperti apa? Saat menjalankan usaha itu kadang-kadang kita main percaya-percaya aja di depan. Akhirnya bukan hanya kita rugi secara finansial, kita akhirnya juga kehilangan teman. Harus jelas betul pembagian kerja, berapa modal awal yang dikeluarkan, dan yang terpenting bahwa kita sama-sama menjalani do what you love and love what you do. Jangan baper, karena biasanya kalau berteman itu suka bawa perasaan. Iya. Dan bisnis adalah bisnis. Ujungnya selalu utamakan gimana kita berpikir menggunakan satu pendekatan yang rasional dalam berbisnis. Dan saya yakin kita banyak belajar hari ini dari kedua sosok pertemanan ini. Dan nanti kita dengar juga dari Pak Zaini di sesi sebelumnya. Saya kembalikan ke Dias. Yes, untuk pemirsa Kata Sandi ini makin seru, makin dapat banyak pelajaran kita malam hari ini. Habis ini kita lanjutin ya Mas Sandi ya. Jadi untuk pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Sandi.